bisa ah. Itu mereka. Hai. Kita lagi ke sananya. Ya udah, ayo. Kamu udah lama nunggu di sini? Iya, tapi enggak tidak terlalu lama. Yaudah, yuk. Kayaknya mereka udah datang. Kalian udah datang? Nggak kehujanan di jalan? Enggak kok, Dep. Kita nggak kehujanan. Oh iya, kalian tahu nggak sih tadi pas sebelum kesini, aku kan lihat-lihat HP ya. Nah, katanya bakal ada vaksinasi yang disebarinnya itu melalui udara tahu? Hah? Masa sih? Iya katanya mah, tapi nggak tahu sih. Oh itu hoax ya? Kita ngobrolnya di dalam aja yuk. Ayo. Assalamualaikum. Ngomongin soal yang tadi, gimana kelanjutannya? Oh iya, itu kan termasuk hoax nggak sih? Nah, sekarang gimana kalau kita bahas aja tentang penggunaan media sosial? Nah, menurut tanggapan kalian, gimana sih tentang penggunaan dalam kacamata agama dan undang-undang ITE? Soalnya kan itu udah berita hoax ya, pastinya juga ada kan termasuk dalam undang-undang ITE? Menurut aku, media sosial bisa jadi alat yang sangat berguna untuk berbagai informasi dan komunikasi. Tapi kita juga harus hati-hati sama konten yang kita bagikan. Iya juga sih, dalam pengetahuan agama juga, kita kan diajarkan untuk berbicara dan bertindak dengan bijak. Nah, selain digunakan untuk kebaikan dan pengetahuan juga, media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian dan fitnah. Benar, Undang-Undang ITE juga mengatur tentang penggunaan media sosial. Kita harus mematuhi aturan tentang konten yang tidak boleh dibagikan, seperti konten pornografi, kebencian, dan fitnah. Iya, betul sekali. Kita juga harus memperhatikan privasi orang lain dan tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, kita harus berhati-hati dengan berita palsu dan hoaks yang bisa menyebar dengan cepat di media sosial. Aku pernah ngalamin kejadian di mana aku nerima chat yang isinya berita palsu, tapi aku langsung hapus dan nggak dibagiin ke orang lain. Itu langkah yang bagus, kita harus selalu mengecek informasi sebelum membagikannya. Setuju, dengan menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, kita bisa menghindari masalah dan menggunakan media sosial untuk kebaikan. Setuju, dengan begitu kita bisa menggunakan media sosial untuk kebaikan dan gak nyakitin orang lain. Nah teman-teman, dari video tersebut kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan media sosial itu harus dengan bijak dan penuh tanggung jawab dengan cara mematuhi aturan agama dan undang-undang. Tetapi kita harus ingat bahwa media sosial itu merupakan alat, bukan tujuan kita. Maka dari itu kita harus bijak dalam mengatur penggunaan media sosial, jangan sampai media sosial mengambil alih kehidupan kita. Selain itu, kita juga harus pintar dalam memverifikasi suatu berita agar kita tidak termakan berita bohong dan hoax. Dengan begitu, kita semua bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, serta kita juga memenuhi peraturan agama dan undang-undang ITE.